Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Husain. Kali ini saya akan praktekkan cara pemasangan fitting RGB. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan fitting RGB ini, kita harus melakukan persiapan kepada pasien dengan memperhitungkan status refraktif dari pasien itu sendiri. Jadi misalnya untuk pasien-pasien yang astigmat, kita menggunakan RGB spherical, khususnya bila status dioptri itu di bawah dari 2 dioptri. Nah, kemudian kita juga harus mengukur vertex distance-nya, terutama untuk pasien-pasien dengan kelainan refraksi yang lebih dari 4. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan segmen anterior untuk melihat ocular surface-nya bagaimana, misalnya melihat eyelid pasiennya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak, apakah ada scar, kemudian kita lihat juga produksi dan distribusi dari tear filmnya bagaimana. Nah, dan setelah itu kita lakukan pemeriksaan juga biometri. Di situ kita bisa melihat diameter kornea pasien, kemudian tipe darah stigmatnya apakah with the rule atau against the rule. Kemudian kita bisa juga melihat base curve yang akan dipasang. Selanjutnya, di situ juga kita bisa menentukan pasien apakah dia merupakan kandidat yang baik untuk dilakukan fitting RGB. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk pemasangan RGB-nya. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan segmen anterior. Kita minta pasien pemeriksaan segmen anterior dimulai menggunakan sulen. Pasien berikan pemeriksaan kepada pasien, silakan Pak. Nyaman. Ya. Kemudian setelah itu kita minta pasien untuk menutup matanya untuk melihat daerah palpebranya bagaimana. Bisa kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu. Bisa ditutup matanya. Ya. Oke. Untuk mata kita bisa melihat palpebra dari pasien apakah palpebra berfungsi dengan baik. Bisa dibuka matanya. Kita lihat konjungtivanya bagaimana. Kita lihat korneanya apakah atau tidak. Kemudian kita pindah ke mata sebelah kiri. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan fluoresen kepada pasien. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat bagaimana distribusi dari tear filmnya dan apakah ada tidaknya defek pada korneanya. Dengan menggunakan fluoresen yang dideteksi dengan liter, kemudian kita tempatkan pada cornea inferior dari mata pasiennya, kita oleskan pada kedua mata pasiennya. Bisa kedip-kedip Pak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan kepada pasien, namun sebelumnya jangan lupa kita harus matikan lampu terlebih dahulu. Kita menggunakan cahaya kobalt blue untuk melihat apakah ada defek pada kornea dari pasiennya. Boleh buka matanya. Pada pasien ini terlihat tidak ada defek dan daerah di bagian lainnya berada batas normal. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan SIMAR 1 yang tanpa menggunakan anestesi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat bagaimana produksi dari air mata pasien. Kata SIMAR-nya, kemudian kita letakkan di mata pasien. Kemudian simpan di kornea inferior pasien, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, setelah itu kita lakukan pemilihan
kita lakukan pemilihan jenis RGP-nya. Jadi untuk di sentral pendidikan Unhas ini yang ada hanya RGP, Spheris RGP. Jadi nantinya kita akan lakukan pemeriksaan atau lakukan equivalence Spheris. Misalnya didapatkan hasil pada pasien tadi ini minus 4, kemudian dengan spin 91 dengan aksi 90, maka spherical equivalent-nya itu adalah minus 4,5. Kemudian dari biometernya tadi kita dapatkan, kita bisa tentukan diameternya dengan melihat HVED-nya atau WTW-nya. Dan kemudian nanti kita kurangi dengan 2. Nah, misalnya pada pasien ini WTW-nya itu 11,2 yang sebelah kanan, mata kanan, kemudian kita kurangi itu menjadi 9,60, kemudian yang mata kirinya juga sama 11,2 dan kita kurangi 2 menjadi 9,6. Kemudian kita bisa tentukan base curve-nya dengan melihat rata-rata dari K1 dan K2-nya, kemudian dibagi 2, dan pasien ini base curve mata kanannya itu 7,6, sedangkan untuk mata kirinya itu 7,7. Jadi kita tentukan RGP-nya dengan melihat diameternya 9,2 yang mata kanan, kemudian base curve-nya 7,6. Jadi ini yang kita pilih dengan base curve 7,6 dan diameter 9,2. Kemudian sebelum kita lakukan pemasangan fitting RGP ini, kita minta pasien untuk cuci tangan terlebih dahulu. Bapak nanti silahkan boleh cuci tangan. Nah, kemudian setelah cuci tangan, maka kita ambil RGP-nya, kemudian kita letakkan di tangan, kemudian kita bersihkan dengan menggunakan cairan yang telah disiapkan. Kemudian kita pasang tangkainya, kemudian kita vakum, kemudian kita pasangkan kepada pasiennya. Nah, Bapak ini saya akan pasangkan RGP-nya, ya, kontak lensnya. Kan boleh melihat ke atas, ya. Ya. Nah, kemudian setelah kita pasang, maka kita biasanya menunggu sekitar 20 menit untuk penyesuaian, dan nanti kita lakukan pemeriksaan untuk mengecek dynamic dan statiknya. Setelah menunggu 20 menit, maka kita cek dinamiknya dan statiknya. Yang pertama kita cek dinamiknya, dan untuk perbedaan keduanya ini adalah dari fluoresennya. Jadi yang statik itu menggunakan fluoresen, sedangkan yang dinamik itu tidak menggunakan fluoresen. Jadi yang pertama kita periksa kembali di slit lamp untuk melihat bagaimana dinamiknya. Kita lihat nanti sentrasi dari RGP-nya apakah tepat berada di tengah, kemudian movementnya, pergerakannya, apakah pergerakannya normal ataupun cepat ataupun melambat. Kemudian untuk statiknya itu kita lihat fluoresennya sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita matikan lampu dulu. Kemudian kita lihat bagaimana daerah dari korneanya, apakah semuanya hijau, tidak ada warna hitam. Berarti kalau begitu normal. Kemudian kita lihat central zone-nya, apakah ada pooling, ada white touch. Kemudian mid perifernya, apakah ada pooling juga. Dan di bagian perifernya itu bagaimana average clearance-nya, edge clearance-nya, apakah average atau tidak. Ya, Bapak boleh di sini lagi. Jadi kita lakukan pemeriksaan untuk dinamiknya setelah dilakukan pemasangan RGP di sebelah pasiennya. Jadi kita minta pasien melihat lurus dan kita lihat gayanya, konsentrasinya, apakah dia berada di tengah. Bapak boleh berkedip, ya, melihat kanan, melihat ke kiri, ya, melihat ke atas, melihat ke bawah.
sambil kita melihat pergerakan temuannya apakah cepat, lambat, atau tidak. Kemudian setelah itu untuk pemeriksaan statiknya, kita lakukan pemeriksaan keluarkan dulu yang sudah dibasahi dengan sendoliter, ya. Kemudian kita matikan lampu dan kita nyalakan atau menggunakan lampu cobalt blue. Kita lihat kembali ke mata pasiennya. Kita lihat bagaimana daerah central zone-nya, apakah ada pooling, apakah ada white touch. Kemudian untuk pasien ini tidak ada pooling, berarti dia white touch. Kemudian ke bagian di perifernya juga kita lihat apakah ada pooling, dan pada pasien ini ada pooling. Kemudian di perifernya kita bisa lihat edge clearance, kita bisa lihat edge clearance-nya apakah average tidak. Untuk pasien ini edge clearance-nya masih dalam batas average. Dan itu kita lakukan pemeriksaan yang sama juga untuk mata yang sebelahnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pemeriksaan fitting RGPs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.